ceramah pranikah ini khususon ditujukan kepada calon pengantin, yakni Neng Alfa dan Mas Zain ya. Secara khusus umumnya bagi kita semua yang sudah senior dalam menjalani rumah tangga, hanya sebatas kepada yang senior-senior ini mah mohon maaf sebatas mungkin mengingat kembali atau apa ya, mengingatkan lah gitu ya, mengingatkan. Karena ini lebih senior-senior dari saya, Pak. Saya juga ini di sini agak gemeteran. Nah iya mah Pak, Bu, mohon maaf ya, saya ini orang sini, jadi tidak dari luar. Ini saya kenal semua yang ada di sini, bahkan tahu saya dari kecil seperti apa. Ya, dan yang anehnya setiap kali di sini ada yang mau menikahkan putranya atau putrinya, itu saya diundang. Ini sudah beberapa kali, makanya saya bertanya, nah itu bosan gitu. Kok abdi hari tadi itu kok abdi Pak Iwan, paling dia kok abdi, enak kok abdi. Apa nggak bosan Bu? Oh ente, ya tenang lah itu bosan. Nah insya Allah saya akan sampaikan untuk bekal pranikah khususon bagi 2 orang dan umumnya bagi kita semua ada 4 poin. Tidak akan lebih, tidak akan kurang dari 4 poin ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, apa yang disebut dengan nikah? Karena kita sering kan berbicara tentang pernikahan, menghadiri pernikahan, undangan pernikahan. Memang nikah itu apa sih? Nikah itu bahasa Arab, Bu. Yang maknanya, 1, arti nikah secara bahasa. Yang pertama itu artinya adalah al-wat'u. Arti nikah itu adalah hubungan badan. Jadi kalau berbicara tentang masalah nikah dalam bahasa Arab, itu kaitannya pasti dengan hubungan badan, nikah itu. Jadi kalau nikah tanpa ada hubungan badan, untuk apa menikah? Itu secara bahasa. Nikah juga bisa berarti secara bahasa itu adalah ad-dhammu. Ad-dhammu itu menyatukan, menghimpun, ngahijikeun. Menunjukkan sebelum adanya nikah secara bahasa ini kajiannya, maka orang-orang itu berpisah. 2 orang ini berpisah. Tidak dihimpun, tidak disatukan. Tapi ketika ada kalimat nikah secara bahasa, sehingga 2 orang yang berpisah ini menjadi bersatu, dihimpun. Itu arti nikah secara bahasa juga. Arti nikah secara bahasa yang lain maknanya adalah al-aqdu, akad. Apal Pak akad, Bu? Yang disebut akad itu ada ijab, ada qabul. Ada penyerahan secara kalimat tertentu khusus, nanti ada penerimaan secara kalimat tertentu khusus, yang nanti dari wali dan juga calon mempelai pria, nanti dari bapak ke Mas Jen, itu nanti ada. Nikah pun artinya adalah akad, dalam arti adanya ijab qabul. Jadi kalau ibu nanti melihat ada kalimat nikah, itu bisa artinya hubungan badan, bisa juga artinya menyatukan, menghimpun, mengumpulkan, bisa juga artinya akad. Itu secara bahasa. Sekarang nikah secara istilah itu apa? Nikah secara istilah itu umumnya ulama mengartikan nikah secara istilah dengan akad. Dengan akad, berarti ada ijab qabul. Yang dengan akad itu mengakibatkan hubungan badan menjadi halal. Saya ulang. Nikah secara istilah umumnya ulama mengartikan adalah akad, berarti ada ijab qabul. Yang dengan akad itu mengakibatkan hubungan badan jadi halal. Berarti sebelum adanya nikah secara istilah, hubungan badan itu hukumnya haram. Bukan haram, tidak halal. Tidak halal. Kebalikannya, tidak halal. Tapi tegasnya ibu tadi nyatakan paling terda ibu-ibu mau langsung bercet haram. Kalau begitu, nikah secara istilah itu merubah status hukum yang tadinya haram jadi halal. Bahkan bukan hanya sebatas halal, tapi jadi kebaikan. Bisa kartos Bu sampai sana? Saya neng ya. Tapi nikah juga bukan hanya sebatas merubah status hukum. Sekaligus dengan nikah itu juga merubah status orangnya. Yang tadinya bujangan, perawan, jadi ibu bapak.
Suami istri. Bukan jumaahan atuh Bu, jawab aja. Ini kan perubahan nih, yang tadinya haram jadi halal, bahkan jadi kebaikan. Yang tadinya bujang, tadinya perawan, berubah statusnya jadi suami istri. Kalau bagi perempuan, yang tadinya nona jadi nyonya. Kalau laki-laki jadi kita mah bebas Pak ya, mau disebut apa aja. Tuan mah anger rek kumaha oge. Ini laki-laki itu cenderung bebas Bu. Kalau istri itu cenderung terikat dengan nikah itu. Makanya tadi saya tanya pada ibu-ibu untuk membuktikan, perempuan itu sebelum menikah disebut nona, setelah menikah disebut nyonya. Bagaimana dengan laki-laki? Maka tadi saya bilang, Pak, kita mah bebas. Tapi kalau ribut, ibu-ibu bisa kesinggung ya. Itu arti nikah secara bahasa, secara istilah. Poin 1 selesai.